Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum fi hadhihi al-maddah, maddatus sarf. Selamat bertemu kembali di materi sarf, di mana kali ini kita akan diskusikan masalah kata benda yang tidak mendapatkan imbuhan atau yang mendapatkan imbuhan. Kata benda asli dan kata benda yang mendapat imbuhan atau tambahan huruf. Sebelum lebih jauh kita diskusikan masalah apa dan bagaimana kemudian wazan-wazannya, maka perlu ada definisi atau batasan mengenai apa itu kata benda mujarrad. Kata benda mujarrad atau al-ismul mujarrad adalah huwa ma kanat jami'u hurufihi asliyah, yaitu kata benda yang semua hurufnya adalah huruf asli, baik itu 3, 4 atau 5. Nanti ada klasifikasinya. Walaysa fiha syai'un min ahrufiz ziyadah. Tidak ada huruf tambahan satupun di dalam hurufnya, di mana semua hurufnya adalah asli. Huruf tambahan adalah seperti yang pernah kita diskusikan di tema tentang kata kerja, baik mazid maupun mujarrad yang kemarin, di mana ada akronim huruf-huruf yang menjadi tambahan dalam kata benda maupun kata kerja, yaitu sa'altumuniha, sin hamzah, lam ta, mim wawu, nun ya, ha alif. Al-ismul mujarrad, kata benda mujarrad itu yang tidak ada tambahan itu, qad yakunu sulasiyan, bisa jadi, ini klasifikasinya. Klasifikasi tentang pembagian tentang kata benda. Apakah itu sulasi, artinya 3 hurufnya, seperti qamarun, qalamun, dan seterusnya. Ini yang paling banyak kata benda. Kemudian rubai, berarti 4 hurufnya. Seperti Ja'far, nama orang. Ja'far, nama untuk orang ya. Khumasi, di mana kata benda yang mendapat yang aslinya adalah 5 huruf. Safarjal, contohnya adalah safarjal. Ini juga biasanya untuk nama orang atau jenis kata benda. Khumasi, di mana hurufnya adalah 5. 1, 2, safa, ra, jim, lam. Safarjal. Baik. Wala yazidul ismul mujarrad an khamsati ahruf. Nah, tidak ada kata benda mujarrad, kategori mujarrad yang tidak ada tambahan imbuhannya itu lebih dari 5. Jadi maksimal kata benda yang asli hurufnya adalah 5. Bila lebih dari 5, maka bisa dipastikan bila sebuah kata hurufnya lebih dari 5, maka bisa dipastikan adalah kata benda yang sudah mendapatkan imbuhan. Baik, untuk lebih lanjut, kita diskusikan lebih lanjut mengenai sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad. Jadi wazan-wazannya seperti apa saja jika kata benda itu terdiri dari 3 huruf. Bagaimana cara membacanya? Jadi huruf pertama pada kata benda mujarrad ada 3 bentuk baris. Semua kata benda di mana huruf awalnya ada 3 kategori cara membaca, yaitu A, U, I atau A, I, U ya. A, I, U. Artinya huruf pertama pada kata benda tersebut, apakah dia berbaris atas, berbaris bawah, atau berbaris depan. Itu dhammah. Sedangkan huruf kedua, cara membaca kata benda, huruf keduanya adalah apakah berbaris atas, bawah, dhammah, atau sukun. Jadi A, U, atau A, I, U, Ini. Kalau huruf pertama ada 3 pilihan cara baca. A, U, I, atau A, U, I saja 3. Sedangkan baris kedua ada 4 cara membaca, yaitu A, U, I, Artinya baris atas, baris dhammah, baris bawah, dan sukun. Saya istilahkan dengan pengucapan artinya bukan A, bukan I, bukan U. Sukun. Nah, bila baris pertamanya itu berbaris atas, fa fi'ilnya berbaris atas, maka huruf kedua ada 4 kemungkinan cara membacanya. Apakah berbaris atas, berbaris dhammah, berbaris bawah, atau berbaris sukun. Seperti ini, qamarun berarti qamarun. Fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il.
qalamun. Seperti juga qalamun. Wazannya adalah fa'alun. Fa'al ya. Kemudian ini wazan kata benda bukan kata kerja. Fa'al atau fa'alun. Adudun. Adud berarti wazannya adalah fa'ul karena kata wazan itu mengikuti cara baca mauzunnya yang diwazankan. Contoh kedua adalah adudun tadi fa'ulun. Kabid berarti ain fi'ilnya berbaris bawah. Kabid. Jadi semua huruf pertama di sini semuanya berbaris atas. A, qa, a, ka. Kemudian baris huruf kedua berbaris atas, berbaris dhammah, berbaris bawah. Nah, ada juga huruf kedua di mana kata benda itu dibaca sukun huruf keduanya seperti sakhrun. Sakhrun itu batu besar. Kabid itu limpah. Adud itu apa? Qamar bulan, qalam sudah masyhur pena. Nah, wazannya adalah fa'al, fa'ul, fa'il dan fa'lun. Itu jika huruf pertama berbaris atas. Nah, jika huruf pertama berbaris dhammah u, ada 4 pula tadi, semuanya ya, semua berarti semua kategori baris itu a, i, u, tadi, baris atas, baris bawah, baris depan dan baris sukun itu masuk pula ke dalam kata benda yang huruf pertamanya dibaca dhammah. Seperti surad, itu wazannya fu'al. Unuq, ini unuq. Apa ini? Tengkuk, fu'ul. Du'il, du'il, fu'il. Uflun, fu'lun. Uflun itu gembok. Berikutnya, jika hurufnya berbaris bawah, huruf pertama maksudnya fa fi'il, maka juga ada 4 cara baca. Semuanya masuk kriteria cara baca. Contoh-contohnya adalah ainab, berarti di sini huruf pertamanya semua berbaris bawah, sedangkan huruf kedua ada 4 kemungkinan tadi. Baris atas, baris dhammah, baris bawah, dan baris sukun. Inab, fi'al. Hibuk, fi'ul. Kemudian ibil, fi'il. Ilm, fi'al. Nah, cuma yang kedua ini, hibuk ini masih diragukan. Tidak menjadi standar dan artinya tidak disepakati. Ini menyalahi cara baca yang umum, yaitu kata hubuk seharusnya. Hubuk di mana huruf pertama itu atau fa fi'ilnya berbaris dhammah. Jadi dibaca hubuk. Wasama idzatil hubuk dalam Al-Qur'an. Jadi cara baca yang hibuk ini diragukan dan tidak menjadi satu kesepakatan. Cara baca yang minor. Baik, kini kita beralih ke wazan kata benda yang 4 huruf asli. 4 hurufnya dan semuanya adalah asli. Rubai mujarrad. Wazan-wazannya adalah seperti fa'lala atau fa'lalun, ja'farun contohnya, fi'lilun, qirmizun atau zibrijun. Itu awan qirmiz itu awan putih tipis. Kemudian fu'lul, bursun, taring singa. Fi'lal, dirham, itu masyhur mata uang. Fu'lal, juhdab, yang panjang kakinya, baik binatang maupun manusia, panjang kaki, juhdab. Fi'allun, hizabrun, hizabrun. Di sini karena dari satu jenis huruf maka dibaca tasdid atau digabungkan dua huruf lamnya. Sedangkan di sini dua huruf ini berbeda, yaitu huruf terakhir dan sebelum terakhir. Ba dan ro itu tidak bisa disatukan. Hizabrun, tapi tetap polanya di sini adalah fi
fi'allun. Jadi satu huruf sebelum terakhir itu berbaris sukun sama seperti ini. Inilah pola-pola dari kata benda rubai mujarrad. Di mana hurufnya 4 dan semua hurufnya di sini adalah huruf asli. Kemudian wazan kata benda khumasi mujarrad. Jika kata benda itu khumasi artinya 5 dan semua hurufnya ini adalah huruf asli, maka ada 4 cara membacanya. Fa'allalun safarjalun. Fa'allalun safarjalun. Fa'allilun. Fa'allilun. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seharusnya fa'lalilun ya, bukan fa'alilun. Fa'lalilun, karena di sini dibaca jahmarisun, jahmarisu. Ya, teringat sesuatu. Bisa jim di sini. Jahmarisu. Teringat sesuatu kayak ada lagu-lagu jahmarisu gitu ya. Berarti wazannya adalah fa'lalilu. Fa'lalilu. Jadi cara baca wazannya ini disesuaikan dengan yang mauzun. Kemudian qudha'milu. Fu'allilu, karena di sini yang sukun adalah lam pertama. Qudha'milu, lam fi'il pertama, lam wazan pertama. Maka disatukan menjadi fu'allilu, qudha'milu. Kemudian fi'lallu. Nah, yang sukun itu satu huruf sebelum terakhir atau 2 huruf dari akhir. Qirta'bu. Fi'lallu, kata benda ya. Nah, jahmarisu itu unta atau kelinci yang sudah sangat tua. Qudha'milu, unta besar yang giant camel, unta yang besar sangat. Qirta'bun yaitu sesuatu yang tak bernilai apa-apa. Nah, itu tadi yang kita disusukan adalah 3 bentuk kata benda, sulasi mujarrad, rubai mujarrad, dan khumasi mujarrad. Sulasi, rubai, khumasi. Dan semua hurufnya itu asli. Cara baca dan wazannya tadi sudah kita baca bersama. Sedangkan yang mazid, yang mendapatkan imbuhan, itu ada 4 kategori. Mana yang 4 sama seperti pada kata kerja itu bisa jadi tambahannya 1, 2, 3 atau 4 huruf. Beda ya dengan kata kerja. Nah, biasanya kata benda yang mendapatkan imbuhan itu kata benda yang berasal kata benda turunan yang berasal dari kata kerja. Contoh, ghafir. Ghafir, maka wazannya adalah fa'il. Di sini huruf tambahannya alif. Kemudian maghfur. Maghfur. Berarti wazannya adalah maf'ul. Mim dan waw. Mim dan waw. Karena aslinya adalah ghafara. Kata aslinya adalah ghafara. Kemudian di sini mustaghfir. Ghafir itu Allah yang maha mengampun. Maghfur orang yang diampuni. Mustaghfir orang yang meminta ampun. Mim sin ta. Atau kalau imbuhan itu terdiri dari ini alif sin ta berarti menunjukkan permohonan. Nah, mustaghfir berarti orang yang memohon ampun. Huruf tambahannya adalah 1, 2, 3, 3. Mim, sin, dan ta. Mustaghfir. Dari kata ghafara, materi aslinya di sini tetap ada. Ghafara. Di sini ghafara. Ghafara. Kemudian yang terakhir, yang mendapatkan imbuhan 4 huruf. 4 huruf. Yaitu alif, sin, ta, alif. Berarti kita baca istighfar, permohonan ampun, permohonan
ya maaf kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Ini masdar, sama artinya dengan kata kerjanya, cuma di sini kata benda dan kata kerja adalah kata kerja. Huruf imbuhannya adalah 1, 2, 3, alif, sin, ta, dan alif yang di sini. Istighfar. Nah, hanya ini saja bentuk dari kata benda yang mendapatkan imbuhan. Dan pada umumnya atau kata benda yang mendapatkan imbuhan itu hanya terjadi pada kata benda dari turunan kata kerja. Contohnya di sini sama dengan kata ba, katibun, maktubun, kemudian maktub, miktab, dan seterusnya sesuai dengan wazan atau tasrif fi'il. Nah, kata benda tidak boleh lebih hurufnya dari 7 huruf. Wala yazidul ismu ala sab'ati ahruf. Kata benda maksimal hanya ada 7 huruf. Karena itu jika ada kata yang lebih dari 7, maka bisa dipastikan itu mungkin digandengkan dengan kata yang lain. Bisa jadi kata ganti atau kata lainnya. Misalnya istighfaruka wa ma kana istighfaru Ibrahim, istighfaruka, istighfaruhu, dan seterusnya. Seolah-olah itu satu kata, tapi sebenarnya adalah dua kata yang berbeda. Jadi demikian yang bisa kita diskusikan mengenai kata benda mujarrad. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ketemu di tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.